Perkenalkan, nama saya Kartika Elisabeth Putreju dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 dengan NIM 2012-0006. Pada kesempatan kali ini saya ingin menganalisis web musik digital. Web musik digital yang saya ambil kali ini yaitu Spotify. Kita mulai dari yang pertama yaitu pengertian. Spotify merupakan salah satu aplikasi musik streaming yang saat ini sedang populer di tengah-tengah masyarakat, bersaing bersama aplikasi musik streaming lainnya seperti Joox, Apple Music, Deezer Music, Woofera, dan lainnya. Spotify juga adalah salah satu platform musik yang menyajikan hiburan musik legal secara online dan streaming. Ia juga berperan sebagai penyedia hak cipta digital atas musik yang diunggah sehingga lagu-lagu yang disajikan pastilah lagu resmi dan pengguna dapat menikmati beragam koleksi secara resmi. Melalui Spotify, pengguna dapat mendengarkan musik dari berbagai genre dan artis lokal maupun mancanegara. Kita masuk yang selanjutnya yaitu analisis desain user interface. Secara keseluruhan, desain user interface dari aplikasi Spotify menyajikan desain yang terkesan sederhana tapi mewah yang didominasi warna hitam, putih, dan hijau dengan memanfaatkan penerapan prinsip white space dan grid. Fitur didesain sedemikian rupa agar mudah berinteraksi dengan pengguna. Icon dan fitur yang digunakan juga tidak bermacam-macam dan simpel. Pada suatu halaman hanya sedikit elemen yang berbeda, seperti di halaman home hanya berisi kumpulan playlist atau bentuk card yang dikelompokkan berdasarkan tema dan banyak contoh lainnya yang dapat ditemui di semua tampilan aplikasi ini. Yang pertama, prinsip yang diterapkan pada gambar sebelah kiri yaitu penerapan hierarki visual juga dapat dilihat dari peletakan dan pendesainan gambar wajah yang lebih besar dan mencolok dari yang lainnya, agar fokus user tertuju pada informasi lagu yang sedang atau baru saja diputar. Yang kedua yaitu prinsip yang diterapkan pada gambar sebelah kanan yaitu penerapan hierarki visual pada semua gambar lagu didesain dengan ukuran dan karakteristik desain yang sama agar user tidak hanya fokus pada satu objek saja tetapi secara keseluruhan. Yang berikutnya yaitu similarity, yaitu di mana peletakan ikon dibuat sama dengan segi ukuran, bentuk, tekstur, hingga dianggap lebih terkait satu sama lain. Yang terakhir yaitu continuity, yaitu di mana kontur objek berkesinambungan dari atas sampai bawah. Contohnya seperti ini. Yang berikutnya yaitu analisis usability. Yang pertama, learnability dari Spotify cukup sempurna menurut saya. Objek diberi label dengan jelas dan tombol aksi dapat dihubungkan dengan di seluruh platform musik lainnya. Pengguna juga dapat mengarahkan kursor ke album yang ingin mereka dengarkan dan sampul album akan menjadi transparan dan tombol putar akan muncul. Ini dengan jelas menunjukkan apa yang harus dilakukan pengguna untuk mendengarkan album tertentu itu. Yang kedua yaitu efisiensi, juga setara dengan kemampuan belajar. Setelah beberapa pengguna aplikasi, pengguna dapat menyelesaikan tindakan dengan sangat cepat dan mulus. Setelah pengguna membuat beberapa album yang sering mereka dengarkan, Spotify menempatkan album tersebut di depan dan di tengah sehingga pengguna dapat memilihnya dengan cepat jika mereka mau. Aplikasi ini membuat efisien menjadi lebih sangat mudah setelah digunakan beberapa kali. Aplikasi juga merekomendasikan album baru kepada pengguna setelah beberapa kali digunakan untuk menghibur pengguna. Yang selanjutnya yaitu morability. Dari aplikasi ini cukup efisien karena semua tindakan dicantumkan dengan jelas, itu membuat kembali ke aplikasi menjadi sederhana. Aplikasi ini juga membuka album dan lagu terakhir yang didengarkan, yang membuat pengguna merasa disambut dan seperti mereka tidak pernah berhenti mendengarkan aplikasi atau menggunakan aplikasi. Kembali ke aplikasi setelah beberapa waktu,
akan menjadi pengalaman yang mirip dengan pengguna pertama aplikasi, kecuali akan ada perasaan akrab dengan aplikasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu kesalahan atau errors. Jarang terjadi pada atau antara pengguna aplikasi ini, setelah pengguna terbiasa dengan aplikasi tersebut. Ada beberapa cara berbeda untuk menyelesaikan berbagai tindakan sehingga setelah pengguna menemukan rute terbaik yang sesuai dengan mereka, kesalahan sangat jarang terjadi. Setelah mempelajari cara pengguna aplikasi, kesalahan pasti akan terjadi tetapi mudah untuk bangkit kembali dan seringkali lebih merupakan pengalaman belajar daripada yang membingungkan. Namun aplikasi ini tidak menawarkan bantuan jika diperlukan. Ini akan terjadi fitur hebat untuk dimasukkan bagi pengguna baru dan pengguna yang kembali. Yang terakhir yaitu satisfaction atau kepuasan saat menggunakan aplikasi ini menurut saya sangat tinggi. Dari skema warna sederhana, tombol aksi yang mendetail, beberapa rute untuk satu aksi, dan album yang sering didengarkan dengan mudah ditemukan. Aplikasi ini membuat pengguna merasa penting dan seperti pengalaman mereka berarti sesuatu bagi perusahaan. Perusahaan telah membuat aplikasi ini menjadi sederhana dan efisien. Saya sangat menikmati penggunaan aplikasi streaming musik ini dibandingkan dengan aplikasi lain yang pernah saya gunakan sebelumnya. Itu sebabnya saya menggunakan Spotify daripada opsi aplikasi streaming musik yang tersedia. Yang terakhir atau yang selanjutnya yaitu analisis user experience. Saya pikir aplikasi ini cukup baik karena aplikasi ini berguna bagi orang-orang yang ingin mendengarkan musik secara digital. Namun jika ingin mendengarkan musik tanpa iklan, kalian bisa membeli Spotify Premium. Namun jika kalian tidak ingin membeli, saya juga tidak menyarankan karena kalian juga masih bisa mendengarkan lagu walaupun yang pertama, semua musik akan diputar secara acak jika kita tidak dapat memilih mendengarkan musik sendiri. Yang kedua, kadang-kadang akan menyisipkan iklan dan kalian tidak dapat melewatkannya. Dan yang terakhir, kalian hanya dapat melewatkan 5 lagu sekali dalam 1 jam. Namun jika kalian memutuskan untuk membeli aplikasi ini, itu akan menjadi pilihan yang baik. Yang berikutnya yaitu kelebihan aplikasi Spotify. Yang pertama, tampilan sederhana dan ringan. Seperti pihak developer Spotify mengutamakan kemudahan pengguna untuk menggunakan aplikasinya daripada membuat tampilan yang menarik. Terbukti dengan tampilan latar belakang hitam dan teks putih sangat nyaman untuk dilihat orang atau oleh pengguna. Yang kedua adalah lagu yang berlimpah. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa aplikasi pemutar musik Spotify sudah menyediakan sangat banyak lagu. Saat ini, jumlah lagu yang dapat didengarkan sudah mencapai lebih dari 30 juta dan akan terus bertambah ke depannya. Yang ketiga yaitu playlist beragam. Terdapat lagu yang paling banyak didengarkan sehingga viral baik itu di Indonesia ataupun di dunia. Pada aplikasi Spotify, kita juga dapat melihat lagu yang sedang hits dan viral dari berbagai negara seperti Jepang, Belgium, Vietnam, dan masih banyak negara lainnya. Kekurangan aplikasi Spotify. Yang pertama, harus membayar jika ingin menjadi premium. Pada awal pengunduh dan menggunakan aplikasi Spotify, maka otomatis akan mendapat trial premium selama 7 hari. Tetapi jika masa trial tersebut sudah habis, kita harus membayar lebih sebesar sekitar 50 ribuan untuk per bulannya. Jika tidak menjadi premium, akan muncul berbagai iklan di saat mendengarkan lagu dan Anda tidak bisa menyimpan offline lagu. Untuk saat ini Spotify belum menyediakan layanan premium gratis dengan metode berbagai ke sosial media. Yang selanjutnya yaitu atau yang kedua, tidak memiliki fitur timer. Fitur timer yang berfungsi untuk menghentikan pengguna aplikasi maupun lagu sesuai dengan yang telah kita atur sangatlah berguna. Tetapi sangat disayangkan aplikasi pemutar musik yang terbilang cukup populer ini tidak menyediakan fitur timer bagi penggunanya. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari berbagai link dan saya rangkum menjadi satu PDF seperti ini. Ya,
Sekian video penjelasan dari saya. Halo, saya Maria Dinta Juninda Malo, NIM 20120240, kelas A dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis web musik. Web musik yang saya pakai adalah Joox. Joox berasal dari kata Jukebox, merupakan layanan musik streaming legal melalui internet dengan sentuhan personal yang diluncurkan oleh Tencent Holding Ltd asal Shenzhen, Tiongkok, yang merupakan perusahaan di balik instant messaging WeChat, tersedia dalam bentuk mobile app, Android dan iOS, dan situs web. Para pengguna dapat mendengarkan lebih dari 2 juta lagu dan playlist pilihan lokal dan internasional secara gratis, serta mengunduhnya untuk didengarkan secara offline. Berikutnya adalah analisis desain user interface Joox Mobile. Berikut adalah analisis user interface pada aplikasi Joox Mobile berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah perencanaan tampilan. Salah satu kriteria dari user interface adalah tampilan yang menarik. Desain tampilan pada Joox Mobile menurut saya cukup menarik dan simpel, tidak terlalu banyak yang dilebih-lebihkan pada tampilan awal. Tampilan awalnya terdapat musik saya, yaitu musik yang sudah kita punya atau yang sudah kita download pada aplikasi. Lain halnya pada tab Discovery. Pada tab ini terdapat beberapa pilihan lagi yang dapat kita pilih untuk mencari lagu, artis, album, dan playlist dari sedang hits hingga lawas yang kita inginkan. Pada hal ini lebih memudahkan user untuk memilih atau mencari lagu yang diinginkan. Pada tab Live Radio, tampilan user interface semakin banyak pilihan lagi untuk user untuk memilih streaming live radio music atau konser yang sedang diadakan oleh Joox. Tampilan live-nya sendiri tidak membuat bingung user karena user tinggal langsung klik sesuai streaming yang akan dilihat. Yang kedua adalah cara pendekatan. Pada dasarnya, program aplikasi dibuat untuk dua kelompok pengguna, yaitu pengguna VIP dan pengguna free user. Dalam hal ini, aplikasi Joox Mobile diperuntukkan bagi pengguna VIP, yaitu pengguna yang memang ingin mendengarkan lagu tanpa harus streaming, tetapi dengan cara mendownloadnya. Diperlukan pendekatan secara user-centered, yaitu perancangan antarmuka yang melibatkan user. Pada Joox Mobile, pendekatan ini sudah dilakukan karena user dilibatkan untuk memilih tab apa yang akan dibuka pada aplikasi ini, seperti tab musik saya, Discovery, atau Live. Setiap tab memiliki fungsi yang berbeda-beda, dan user yang menentukan untuk memilih tab mana yang akan diakses. Yang ketiga, urutan penyajian. Urutan penyajian harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Misalnya pada aplikasi Joox Mobile ini, saat pertama kali aplikasi dibuka, akan muncul beberapa tab yang dapat dipilih oleh user. Tab-tab ini memiliki isi yang berbeda-beda, tetapi ketiganya ditampilkan pada halaman awal karena biasanya user membuka aplikasi ini dengan tujuan untuk melihat salah satu isi dari tab-tab tersebut. Lalu pada sidebar menu, user dapat memilih menu Joox VIP, pesan, galeri utama, efek DTS, dukungan kami, atau tanggapan. Menu-menu ini merupakan menu untuk mengakses lebih lanjut pada aplikasi Joox atau menu yang tidak sering dibuka atau diakses oleh user pada pengguna sehari-hari. Misalnya, user hanya mengakses Joox VIP untuk bisa mendapatkan akun VIP atau membeli agar menjadi akun VIP dan lain-lain. Berikutnya adalah analisis usability. Jika ditinjau dari penerapan metode learnability, aplikasi Joox ini juga merupakan ikon-ikon yang umum seperti aplikasi pemutar musik lainnya.
konsistensi dalam penggunaan ikon yang sama dengan fungsi sama di semua tampilan aplikasi Joox. Jika ditinjau dari penerapan metode efisiensi, aplikasi ini memanfaatkan penerapan histori dan autocomplete. Histori, jika pengguna menggunakan fitur pencarian, aplikasi ini juga menyajikan informasi pencarian yang sebelumnya pernah dilakukan si pengguna, dan juga autocomplete yang tampak saat pengguna mencari sebuah lagu dengan informasi judul, maka aplikasi akan memberikan informasi judul dan penyanyinya dengan lengkap. Jika ditinjau dari penerapan metode safety, aplikasi ini juga memanfaatkan metode pada beberapa tindakan seperti saat ini ingin menghapus ataupun mengeluarkan akun logout. Aplikasi akan memberikan text box konfirmasi untuk memastikan pengguna benar-benar ingin melakukan tindakan tersebut. Ditinjau dari penerapan metode memorability. Joox juga merupakan aplikasi layanan atau platform musik yang sudah melebar, sehingga pasti banyak yang tahu akan Joox, namun masih kalah saing dengan sportif karena kebanyakan pengguna menggunakan sportif daripada Joox. Berikutnya adalah analisis user experience. Menurut saya, Joox mempunyai persepsi pengguna yang cukup baik. Meskipun begitu, sebagian besar responden menyatakan frekuensi pengguna aplikasi Joox sangat jarang atau perlahan meninggalkan aplikasi. Ketika pengguna mengisi search field dengan sebuah keyword, akan muncul batch match yang berisi hasil pencarian yang kecocokannya mendekati dengan keyword yang dimasukkan. Hal tersebut disukai oleh pengguna karena mempercepat proses pencarian sehingga pengguna dapat menemukan musiknya. Berikutnya adalah kelebihan Joox. Yang pertama, bisa mendapatkan VIP gratis. Tidak semua lagu yang disediakan aplikasi Joox bisa Anda dengarkan secara gratis. Ada setidaknya 40% dari semua lagu yang disediakan yang berstatus VIP, di mana lagu tersebut hanya bisa didengarkan ataupun didownload oleh pengguna yang sudah menjadi VIP saja. Pada aplikasi Joox terdapat beberapa cara agar kita menjadi user VIP tanpa perlu membayarnya. Asik banget kan? Nggak seperti pemutar musik lain yang tidak menyediakan metode seperti ini. Yang kedua, tersedia berbagai theme. Selain mendengarkan sebuah musik, aplikasi Joox juga mempunyai fitur theme yang dapat kita ubah sesuai selera. Fitur ini sangat cocok bagi Anda yang mempunyai sifat bosanan jika terlalu sering melihat suatu hal. Anda bisa dengan mudah mengganti theme aplikasi Joox hanya dengan satu kali klik. Caranya, masukkan ke theme galeri, lalu tekan tombol unduh, maka otomatis theme akan terganti. Yang ketiga, bisa karaokean. Jika Anda ingin melatih kemampuan menyanyi, aplikasi Joox merupakan pilihan yang tepat untuk Anda. Terdapat berbagai lagu yang bisa diputar sambil berkaraoke. Hasilnya juga bisa Anda simpan ataupun membagikannya ke sosial media. Hasil karaoke juga bisa Anda setting menjadi private atau publik. Jika Anda men-setting publik, maka hasil karaoke bisa dilihat oleh orang lain. Jika private, tidak akan bisa dilihat orang lain. Yang keempat, terdapat timer. Dengan adanya fitur timer, Anda tidak perlu lagi takut kehabisan baterai jika lupa mematikan lagu. Anda bisa menyesuaikan seberapa lama Anda ingin memutar lagu pada aplikasi Joox. Men-setting timer di saat mendengarkan lagu sebelum tidur sangat saya sarankan, karena dengan dinyalakan timer lagu akan berhenti otomatis sesuai seberapa lama timer yang kamu aktifkan. Yang kelima, pengaturan kualitas streaming.
Fitur ini digunakan untuk mengatur kualitas musik yang ingin Anda dengarkan. Saat ini, pada aplikasi Joox tersedia beberapa settingan yang bisa digunakan. Beberapa settingan tersebut adalah low, standard, medium, recommended, high, dan hi-fi. Semakin bagus kualitas musik yang Anda dengarkan, maka kuota yang dihabiskan juga semakin banyak. Untuk settingan medium saja menghabiskan 3-4 MB data network atau kuota per lagu. Dengan banyaknya kelebihan yang dapat dinikmati pada aplikasi Joox, terdapat juga beberapa kekurangan yang jarang diketahui. Yang terakhir adalah kekurangan Joox. Yang pertama, lagu kurang lengkap. Memang, lagu yang sudah tersedia pada aplikasi Joox sudah sampai jutaan, tetapi masih ada banyak lagu yang belum tersedia pada aplikasi Joox. Saat jauh berbeda dengan pemutar musik sportif yang menyediakan lagu sangat lengkap. Maka, dari itu, jangan heran jika Anda tidak dapat menentukan lagu-lagu lama pada pencarian aplikasi Joox. Yang kedua, terlalu banyak iklan. Dengan fitur gratis VIP yang membuat user bisa mendapatkan VIP dengan mudah, Joox memasangkan iklan pada aplikasinya untuk mendapatkan keuntungan. Tidak jarang pada saat mendengarkan sebuah lagu, ada beberapa detik iklan yang tiba-tiba muncul dan harus didengarkan juga. Tetapi, jika Anda merupakan user VIP, tidak akan ada iklan yang mengganggu. Maka dari itu, sebaiknya gunakan VIP gratis saat ingin mendengarkan lagu jika tidak ingin terganggu iklan. Ya, perkenalkan, nama saya Julius Saputra, NIM 2012, semester 3, dengan jurusan Teknik Informatika Strata 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang YouTube musik. Pengertian: YouTube musik adalah layanan streaming musik dan aplikasi seluler yang dikembangkan oleh YouTube yang merupakan anak perusahaan dari Google. YouTube musik menyediakan antarmuka yang disesuaikan untuk layanan yang berorientasi pada streaming musik, memungkinkan pengguna untuk menelusuri lagu dan video musik di YouTube berdasarkan genre, daftar putar, dan rekomendasi. Layanan ini juga menawarkan tingkat premium yang memungkinkan pemutar bebas iklan, pemutar latar belakang hanya audio, dan mengunduh lagu untuk pemutaran offline. Manfaat berlangganan ini juga ditawarkan kepada pelanggan Google Play Music dan YouTube Premium. Berikutnya adalah analisis desain user interface YouTube Music. Desain web musik streaming ini Desain dari web musik streaming ini menurut saya sangat bagus, dan juga desain yang dibuat pun sangat simple karena ada kombinasi warna hitam dan putih. Untuk pemula yang ingin menggunakan web musik streaming tersebut sangat mudah karena tampilan awal dari YouTube musik tersebut sudah menampilkan nama artis dan golongan lagu yang akan didengarkan. Berikutnya analisis usability. Jika ditinjau dari penerapan metode learnability, aplikasi YouTube musik ini juga menggunakan ikon yang umum seperti aplikasi pemutar musik lainnya. Konsistensi dalam penggunaan ikon yang sama dalam fungsi sama di semua tampilan aplikasi YouTube musik. Jika ditinjau dari penerapan metode efisiensi, aplikasi ini memanfaatkan penerapan histori dan autocomplete history. Jika pengguna menggunakan fitur pencarian, aplikasi ini juga menyajikan informasi pencarian yang sebelumnya pernah dilakukan si pengguna, dan juga autocomplete yang tampak pada saat pengguna mencari sebuah lagu dan informasi judul, maka aplikasi akan memberikan informasi judul dan penyajian dengan lengkap. Jika ditinjau dari penerapan metode safety,
Aplikasi ini juga memanfaatkan metode pada beberapa tindakan seperti saat ini penghapusan ataupun mengeluarkan akun atau logout. Aplikasi akan memberikan text box konfirmasi untuk memastikan pengguna benar-benar ingin melakukan tindakan tersebut. Ditinjau dari penerapan metode memorability, YouTube Music juga merupakan aplikasi layanan atau platform musik yang sudah melebar sehingga pasti banyak yang tahu akan YouTube Music. Analisis user experience, menurut saya aplikasi web musik streaming ini tidak kalah bagus dengan aplikasi musik lainnya karena fitur yang ada di dalam web tersebut sangat memuaskan bagi pengguna, namun harus berlangganan agar bisa terhindar dari iklan-iklan saat memutar musik. Jadi jika belum berlangganan atau belum premium, maka ada iklan-iklan saat memutar musik tersebut. Kelebihan YouTube Music: mode beralih audio atau video. YouTube Music memungkinkan pengguna untuk beralih antara audio atau video dengan sekali tekan tombol. Yang kedua, video terbaru dan terpopuler. Dengan YouTube Music, pengguna dapat mengetahui apa saja video terbaru dan terpopuler yang dimaksud dalam kolom hotlist. Yang ketiga, konten lengkap. Brandon mengatakan YouTube menjadi tempat untuk mengcover, meremix lagu. Menurutnya konten-konten tersebut juga hadir di YouTube Music. Yang keempat, rekomendasi khusus. Layar beranda, YouTube Music akan beradaptasi secara dinamis dan memberikan rekomendasi sesuai jenis musik yang pernah didengarkan dan aktivitas yang dilakukan pengguna. Berikutnya kekurangan YouTube Music, yaitu YouTube Music memiliki pustaka musik yang lebih kecil dan fitur lebih sedikit dibanding dengan versi berbayar. Jadi kalau YouTube Music yang belum premium memiliki fitur yang lebih sedikit, sedangkan yang versi premium, YouTube Premium, meskipun dibanding dengan layanan streaming lainnya, perpustakaannya masih lebih baik. Pengguna masih akan tahu bahwa mereka tidak mendapatkan yang terbaik dari layanan streaming. Yang kedua, pengguna tingkat gratis ini tidak dapat mengunduh konten untuk melihat secara offline ketika mereka tidak memiliki akses ke internet. Artinya mereka hanya dapat menikmati YouTube Music jika koneksi internetnya aktif atau dekat. Namun jika tidak ada, mereka harus mencari sumber musik alternatif atau menggunakan data mereka. Yang ketiga, pengguna YouTube Music tidak dapat memutar track musik audio di latar belakang aplikasi seluler mereka dengan layar mati atau saat aplikasi itu sendiri tidak digunakan. Ini adalah fitur yang tersedia untuk pelanggan YouTube Premium. Sayangnya, manfaat ini tidak dimungkinkan di YouTube Music karena iklan video gratis yang harus diputar. Sekian, terima kasih. Analisis web musik digital. Nama saya Gabriel Patricius Tote, NIM 20120021, kelas A, program studi Teknik Informatika Strata 1. Apa itu Langit Musik? Langit Musik adalah layanan musik Telkomsel yang bekerja sama dengan PT Melon Indonesia yang menawarkan cara baru mendownload dan streaming lagu secara legal dan tanpa batas melalui perangkat PC dan smartphone. Dikutip dari laman musik langitmusik.co.id. Melalui layanan musik, kita bisa bebas menikmati streaming dan mendownload seluruh lagu di katalog Langit Musik dengan koleksi lebih dari 6 juta lagu lokal dan internasional. Yang menarik lagi,
pelanggan yang menggunakan kartu Telkomsel tidak dikenakan biaya paket data selama melakukan streaming musik. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut serta apa saja kelebihannya adalah sebagai berikut. Tersedia lebih dari 6 juta lagu lokal dan internasional. Nikmati streaming dan download musik tanpa batas dengan koleksi lebih dari 6 juta lagu dari deretan artis top lokal maupun internasional. Mulai dari lagu pop, dangdut, rock, lawas, jazz, dan masih banyak lagi. Dan yang terpenting, seluruh lagu yang ada di katalog Langit Musik semuanya resmi dan terjamin legalitasnya. Jadi kamu tak perlu takut dosa lagi kemana lagu bacakan. Selalu tahu lagu-lagu terbaru dan lagu hits. Jangan sampai ketinggalan dengan update lagu terbaru dari artis favorit kamu. Karena di Langit Musik, kamu akan menemukan lagu-lagu terbaru mulai dari lagu lokal maupun internasional. Bahkan, kamu akan mendapatkan notifikasi dari setiap artis yang kamu follow jika ada lagu album baru yang dirilis. Suara jernih dan berkualitas tinggi. Saat mendengarkan musik, tentu saja yang kita utamakan adalah kualitas suara yang dihasilkan. Percuma saja jika lagunya bagus tapi kualitas suaranya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun berbeda dengan Langit Musik, saat pertama kali saya memainkan sebuah lagu, saya langsung terpesona akan keindahan suaranya yang benar-benar jernih. Mendengarkan musik secara offline. Tidak perlu khawatir jika kuota internet Anda sudah menipis, karena kamu tetap bisa menikmati alunan musik kapanpun dan dimanapun. Dengan adanya fitur streaming offline, kamu dapat menyimpan lagu berapapun yang kamu mau. Fitur ini juga sangat berguna bila kamu sedang berada pada daerah yang minim sinyal. Kamu bisa menikmati fitur ini, kamu harus berlangganan dahulu. Seterusnya, desain indah dan modern. Tampilan seperti ini. Kalau di smartphone. Tidak bisa dipungkiri bahwa penampilan merupakan suatu yang paling penting bagi setiap orang. Begitu juga aplikasi. Tampilan antar muka pengguna atau user interface memiliki nilai tambah dan daya tarik tersendiri bagi penggunanya. Kini Langit Musik hadir dengan tampilan baru yang lebih modern serta menu navigasi yang simpel dan mudah. Tema yang didominasi oleh warna ungu kehitaman membuat mata terasa nyaman meski dilihat di malam hari. Dan yang paling membuat saya terkesan adalah tampilan musik player yang keren, dilengkapi dengan piringan dan lirik lagu. Selanjutnya, streaming jutaan lagu tidak habiskan kota. Kata streaming mungkin sesuatu yang terdengar menakutkan bagi sebagian orang, terutama mereka yang internetnya menggunakan kota. Bagaimanapun juga, yang namanya streaming musik pasti membutuhkan kuota internet yang tidak sedikit. Berbeda dengan aplikasi Langit Musik, di mana pengguna bisa streaming jutaan lagu tidak habiskan kuota. Artinya, kamu bebas streaming ria tanpa dikenakan tarif data internet, alias gratis, kecuali layanan video musik. Dengan syarat, kamu harus menggunakan kartu Telkomsel. Selanjutnya, aplikasi buatan anak bangsa. Saat menggunakan aplikasi ini, awalnya saya mengira bahwa Langit Musik berasal dari negeri luar atau negara luar. Namun siapa sangka ternyata aplikasi yang memiliki tampilan keren ini berasal dari Indonesia. Langit Musik dikembangkan oleh PT Melon Indonesia yang merupakan salah satu dari anak perusahaan Telkom yang bergerak di bidang musik. Salah satu tujuan mulia dari PT Melon Indonesia ini adalah untuk mengkampanyekan gerakan anti musik bajakan dan mendukung karya musik Indonesia maupun luar negeri. Fitur dan menu di aplikasi Langit Musik. Beberapa ulasan yang telah saya jelaskan di atas merupakan sebagian kecil dari fitur keren yang dimiliki oleh aplikasi Langit Musik. Biar tidak penasaran lagi, kita simak saja.
Apa saja fitur keren yang ada di langit musik? Pemutar musik. Tampilannya itu seperti ini. Ini adalah tampilan antarmuka pengguna ketika sedang melakukan streaming musik. Di sana terlihat sebuah pemutar musik yang sangat keren. Terdapat beberapa tombol pengontrol musik, piringan, dan lirik lagu untuk memudahkan kita menghafal lagu. Dari sini kita juga bisa melihat informasi tentang judul lagu, nama artis, dan sebagainya. Selain itu, jika pengguna ingin melompat ke menu tertentu, pengguna cukup melakukan dengan cara memutar piringan. Explore atau jelajah. Di halaman Explore ini terdapat dua buah tab, yaitu tab musik dan tab video. Berikut penjelasannya lengkapnya. Musik tampilannya seperti ini. Di sini pengguna bisa menjelajahi berbagai menu, mulai dari daftar putar publik, musik terbaru, lagu teratas, artis teratas, suasana, aliran, talk station, dan musik teratas di sekitar saya. Yang pertama, daftar putar publik. Berisi rekomendasi daftar lagu atau playlist dengan berbagai genre yang dibuat oleh pelanggan dan langit musik. Daftar putar tersebut bisa kita follow sesuai dengan minat pengguna untuk menerima update lagu terbaru. Terus yang berikut, lagu terbaru. Berisi daftar lagu-lagu terbaru mulai dari Indonesia maupun internasional. Yang ketiga, lagu teratas. Berisi top 10 lagu yang sedang hits dan yang paling banyak diputar oleh pengguna langit musik di Indonesia. 4. Suasana. Pengguna bisa memilih lagu yang sesuai dengan suasana hati. Misalnya kamu yang sedang di mabuk asmara, kamu bisa memilih lagu suasana Fall in Love. 5. Aliran. Pengguna bisa memilih lagu berdasarkan aliran musik yang disukai, misalnya rock, party, global, dan lain-lain. Tampilan videonya itu seperti ini. Bukannya streaming musik, kamu juga bisa menikmati streaming video yang terdiri dari LM Record, LM Corner, dan LM Clip. LM Record atau Langit Musik Record berisi kumpulan video rekaman musik dari berbagai acara atau event. LM Corner berisi kumpulan video menarik yang pastinya bisa menghibur kamu di kala bosan. LM Clip berisi kumpulan video klip resmi dari berbagai artis ternama. Selanjutnya, Talk Station. Tampilannya itu seperti ini. Di menu Talk Station, kamu akan menemukan rekomendasi playlist dengan berbagai pilihan warna musik yang sesuai dengan minat kamu. Beberapa di antaranya musisi Indonesia, old movies, semangat pagi, rock, weekend, sleep, dan lainnya. Sebagai contoh, ketika saya ingin tidur di malam hari, saya memilih Talk Station Sleep yang berisi lagu yang pas untuk menemani tidur saya. Trending, tampilannya seperti ini. Di menu ini, kita bisa mengetahui musik-musik yang sedang hits di Indonesia. Bahkan kita bisa menelusuri setiap provinsi. Lagu apa saja yang paling banyak dimainkan oleh pengguna langit musik di tiap-tiap daerah. Menurut saya, ini adalah fitur yang sangat keren. Pengguna tidak akan ketinggalan informasi tentang lagu-lagu yang sedang trending saat ini. Ditambah lagi dengan adanya fitur peta Indonesia, pengguna cukup memilih setiap provinsi hanya dengan sekali sentuhan. Lagu saya. Pilihan seperti ini. Ini adalah menu yang berisi lagu-lagu yang sering dimainkan oleh pengguna. Selain judul lagu, terdapat pula daftar album yang berisi berbagai artis serta semua playlist yang dibuat pengguna maupun yang diikuti oleh pengguna. Pemberitahuan. Tampilannya seperti ini. Menu ini berisi pemberitahuan berbagai update lagu terbaru dari artis dan aktivitas teman yang kita follow. Tidak hanya itu, pengguna juga akan menemukan berbagai promosi menarik seperti playlist baru dan program berhadiah yang sering diadakan
oleh Langit Musik. Pengaturan, yaitu tampilannya seperti ini di dalamnya. Menu ini berisi semua pengaturan aplikasi Langit Musik seperti akun, notifikasi, bahasa, privasi, equalizer, kelola penyimpanan, dan detail aplikasi. Akun. Di sini kita dapat mengubah semua yang terkait dengan profil, seperti nama, status, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, password. Bahkan kita juga bisa mengenalkan akun Langit Musik dengan akun sosial media seperti Facebook dan Twitter. Pemberitahuan untuk mengatur apakah ingin mengaktifkan notifikasi atau tidak. Bahasa untuk mengatur bahasa yang diinginkan pada aplikasi, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Privasi. Pengguna bisa mengatur privasi dan dalam menggunakan aplikasi. Equalizer. Pengguna bisa melakukan settingan suara saat streaming di musik di aplikasi. Kelola penyimpanan. Untuk mengelola penyimpanan atau kapasitas data yang digunakan di aplikasi. Tentang informasi yang berisi tentang detail aplikasi seperti versi aplikasi saat ini, syarat dan ketentuan dan kebijakan pribadi. Website Langit Musik, yaitu tampilannya itu seperti ini. www.langitmusik.co.id. Sebagian orang mungkin lebih suka mendengarkan musik online di perangkat PC ketimbang smartphone. Terlebih lagi saat sedang bekerja di depan komputer. Cukup dengan mengunjungi website resmi Langit Musik, yaitu https www.langitmusik.co.id. Login menggunakan akun Langit Musik kamu dan enjoy it. Tampilan dan desain website Langit Musik sendiri juga tak kalah kerennya. Terdapat beberapa menu navigasi yang memudahkan pengguna menemukan apa yang mereka cari. Selain itu, pengguna juga bisa membaca berita terhangat seputar dunia musik. Show, kurang apa lagi coba, Langit Musik benar-benar musiknya hidup kamu. Biaya langganan musik itu seperti ini. Tarif premium, freemium, dan premium. Tarifnya seperti ini. Kesimpulan dan masukan. Dilihat dari beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Langit Musik seperti yang telah saya jelaskan di atas, saya menyimpulkan bahwa aplikasi Langit Musik benar-benar memahami apa yang dibutuhkan oleh penggunanya, dan tidak berlebihan jika saya membuat judul artikel ini sebagai aplikasi streaming musik legal nomor 1 di Indonesia. Dari segi desain tampilan antarmuka pengguna atau user interface sudah sangat bagus. Ditambah lagi dengan pengalaman pengguna atau user experience yang mudah dan tidak membingungkan. Selain itu, yang paling menarik bagi saya pribadi, aplikasi ini tidak dikenakan tarif data internet selama menggunakan streaming musik, kecuali video. Dengan syarat kita harus menggunakan kartu Telkomsel. Di sisi lain, saya juga ingin menyampaikan kritik, masukan, atau saran kepada pihak pengembang aplikasi Langit Musik di beberapa di antara lainnya, yaitu kalau bisa ditambah lagi menu untuk memilih daftar lagu menurut genre atau kategori masing-masing. Karena selama menggunakan aplikasi ini, saya kesulitan untuk mencari lagu berdasarkan kategori tertentu. Tambahan fitur pencarian untuk video klip yang kita inginkan. Jadi, tidak terbatas untuk mencari judul lagu, album, daftar putar, maupun nama artis saja. Tambahkan juga menu top hits internasional sehingga pengguna bisa tahu lagu apa yang sedang hits di dunia. Jadi tidak perlu top di Indonesia atau provinsi saja. Akan lebih keren lagi jika ada pilihan tema atau skin yang bisa disesuaikan dengan selera pengguna. Mungkin itu saja masukan dari saya, dan semoga kedepannya Langit Musik tidak hanya menjadi aplikasi streaming musik terkemuka di Indonesia tapi di dunia. Oke,
Perkenalkan, nama saya Franklin Percelatuan, biasa disapa Anggi, kelas A, semester 3, NIM 20120072. Di sini saya akan menjelaskan sebuah web musik dengan nama SoundCloud. Pengertian dari SoundCloud. SoundCloud adalah platform musik sharing serta streaming musik yang berdiri pada tahun 2007. Sebagai salah satu platform streaming musik, semua pengguna bisa mengunggah, mempromosikan, dan membagikan lagu yang mereka taruh di profil mereka. Dari musisi kelas amatir hingga kelas profesional, semuanya bisa menggunakan SoundCloud sebagai senjata utama mereka dalam mempromosikan lagu yang dimiliki. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, SoundCloud merupakan platform streaming musik yang bisa digunakan dan dinikmati oleh semua orang. Dalam perjalanannya, SoundCloud telah memiliki pengguna sebanyak 175 juta per bulan di seluruh dunia. Untuk menggunakan platform ini, tersedia membership versi gratis dan berbayar. Tentu saja keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Demi bisa dinikmati semakin banyak orang, platform ini tersedia untuk desktop serta mobile. Analisis desain user interface SoundCloud. Secara keseluruhan, desain user interface dari aplikasi SoundCloud menyajikan desain terkesan sederhana tapi mewah yang didominasi dengan warna putih dan orange. Fitur didesain sedemikian rupa agar mudah berinteraksi dengan pengguna. Icon dan fitur digunakan juga tidak bermacam-macam dan simpel. Misalnya pada tampilan search diterapkan beberapa agar tidak berantakan. Desain API (Application Programming Interface) dalam konten website memungkinkan user untuk mengupload file musik atau suara, juga mendownload file musik atau suara yang di-share apabila pemiliknya mengizinkan. API tersebut dapat terkoneksi dan terintegrasi dengan sejumlah aplikasi DAW atau Digital Audio Workstation seperti Studio One dan Logic Pro. Ini adalah interface dari SoundCloud. Analisis usability yang pertama yaitu learnability. Dari SoundCloud cukup baik menurut saya. Menunya diberi label dengan jelas dan tombol aksi dapat dihubungkan di seluruh platform musik lainnya. Pemakai atau user juga bisa mengarahkan kursor ke lagu atau album yang ingin mereka dengarkan. Dari segi efisiensi juga baik karena setelah beberapa kali menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat menyelesaikan tindakan dengan sangat cepat dan mulus. Pengguna juga membuat beberapa album yang sering mereka dengarkan. Aplikasi ini juga membuat efisiensi menjadi sangat mudah setelah digunakan terus-terus atau beberapa kali. Aplikasi ini juga merekomendasikan album baru kepada pengguna setelah beberapa kali didengarkan. Berikut memorability dari aplikasi ini cukup efisien karena semua tindakan dicantumkan dengan sangat jelas. Oleh karena itu, user membuat kembali ke aplikasi ini dengan mudah. Aplikasi ini juga otomatis membuka album dan lagu yang terakhir kali didengarkan dan membuat pengguna menjadi nyaman dengan aplikasi ini. Kesalahan atau error yang mungkin terjadi yaitu mungkin kesalahan yang sering terjadi adalah loading yang sedikit lambat karena aplikasi ini memiliki performa yang mungkin kurang stabil sehingga menyebabkan loading yang lambat. Dari segi satisfaction atau kepuasan saat menggunakan aplikasi ini menurut saya lumayan. Dari warna yang sederhana, tombol yang mendetail, beberapa rute untuk satu aksi, dan album yang sering didengarkan dengan mudah ditemukan. Aplikasi ini membuat pengguna merasa nyaman dan untuk menggunakannya. Dari analisis user experience, saya pikir aplikasi ini cukup baik karena aplikasi ini berguna bagi orang-orang yang ingin mendengarkan musik secara digital. Aplikasi ini juga bebas dari iklan dan user tidak harus berlangganan untuk mendengarkan SoundCloud, namun hanya bisa mendengarkan saja. Bagi yang ingin berlangganan akan mendapat akses tambahan pada fitur-fitur untuk membagikan file suara kepada publik dan fitur interaktif lainnya. Kelebihan dari SoundCloud, yang pertama dapat mengunduh secara gratis
lisensi dari file suara yang diupload jelas statusnya sehingga user tidak perlu khawatir apakah file suara yang digunakan melanggar hak cipta atau tidak. Berikut, user tidak harus berlangganan untuk menggunakan SoundCloud, namun hanya bisa mendengarkan saja. Bagi yang ingin berlangganan, akan mendapatkan akses atau fitur tambahan. Yang berikut bebas dari iklan. Berikut lagi, SoundCloud mendukung untuk format file WAV, MP3, AAC, WMA, OGG, FLAC, dan AMR, serta sejumlah format file suara yang tidak biasa seperti AIFF, MP2, dan ALAC, untuk kemudian ditranskode ke dalam format MP3 128 KB per second dan Opus 64 untuk keperluan streaming. Berikut lagi, SoundCloud mendukung lisensi CC atau Creative Commons lisensi, yaitu lisensi publik terhadap hak cipta yang mengizinkan pendistribusian hasil digital secara bebas, sehingga orang lain dapat membagikan, menggunakan, dan membangun kembali hasil kreatif, musik atau suara yang telah dibuat. Yang berikut memiliki dua jenis fitur langganan, yaitu subscribe, yaitu SoundCloud Go dan SoundCloud Pro. Yang berikut kekurangan dari SoundCloud. Yang pertama, sebagai media sosial berbasis streaming lainnya, performa dan proses loading dari halaman SoundCloud kadang tidak stabil dan loadingnya lambat. Yang berikut, koleksi lagu yang tersedia kurang lengkap. Tidak semua lagu yang Anda harapkan tersedia di situs ini, karena SoundCloud sangat memperhatikan masalah lisensi file suara yang diupload. Tapi bagi saya, aplikasi ini sudah lumayan bagus dan sangat direkomendasikan untuk para pencinta musik atau pendengar setia musik. Lalu, ini adalah bagian interface dari SoundCloud. Di sini ada banyak daftar putar, playlist. Ini alat mesin pencarinya di sini. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Juso Jobo dengan NIM 20120015 Prodi Teknik Informatika Sastra 1. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenai analisa web musik digital. Di sini analisa web musik digital, saya akan menganalisa tentang Reso, yaitu web Reso. Di sini pengertian. Reso merupakan aplikasi musik streaming terbaru yang diluncurkan pada tahun 2020 lalu. Aplikasi web musik tersebut juga banyak sekali digunakan oleh pencinta musik walau aplikasi tersebut baru diluncurkan. Web musik streaming tersebut juga mempunyai saingan seperti Sport TV, Joox, Apli Musik, Musik MP3, dan lainnya. Reso juga menyediakan begitu banyak musik dan lirik dari lagu yang ingin didengarkan. Analisa desain user interface. Desain dari Reso tersebut sangat bagus karena di dalam web tersebut memiliki warna dasar yang tidak begitu terang, sehingga tidak mengganggu saat kita melihat lirik lagu, dan fitur lainnya di dalam desain tersebut juga bagus. Fitur yang berikutnya, fitur yang terdapat di dalam web juga begitu banyak dan sangat mudah untuk dimengerti. Berikutnya juga contoh lain di dalam fitur tersebut telah menyediakan lirik lagu yang dapat didengar, sehingga kita pengguna bukan hanya mendengar lagu tapi juga bisa karaoke. Di dalam web juga terdapat fitur history yang fungsinya agar pengguna dapat mendengarkan lagu yang pernah didengar, sehingga desain ini sangat bagus untuk pengguna. Seperti ini. Berikut ini adalah berikut ini adalah screen gambar dari tampilan.
Ini adalah tampilan dari Rose. Analisa instability. Learnability. Menurut saya aplikasi musik streaming ini tidak kalah bagus dengan aplikasi lainnya. Karena fitur di dalam web tersebut sangat memuaskan bagi pengguna sehingga pengguna tidak bosan dengan fitur tersebut. Yang berikutnya, untuk bekerja yang berguna bagi sumber uang, selain mendengarkan musik, Reso juga memiliki fitur keunggulan untuk dari web streaming musik lainnya. Reso ini juga menghasilkan uang dengan cara menyalinkan link dan lirik ke pengguna lainnya. Berikutnya, aplikasi ini cukup mudah karena perletakan fitur pun tidak begitu tersembunyi sehingga kita bisa mengingatkan fitur-fitur tersebut. Berikutnya lagi, kesalahan. Menurut saya sebagai pengguna pun belum begitu tahu kesalahan dari web tersebut karena saya baru menggunakan web dari Rose. Berikutnya, menurut saya kepuasan dari web musik ini sangat tinggi karena dari musik ini fitur tersebut sangat membantu. Berikutnya, analisa unsur express. Aplikasi ini menurut saya sangat baik karena bukan hanya menyediakan fitur dan musik yang memuaskan bagi pengguna, tapi juga web ini bisa menghasilkan uang dengan cara yaitu seperti tadi, mendengarkan lagu dan membagikan link ke teman-teman saja. Berikutnya, kelebihan aplikasi Reso. Aplikasi streaming musik dengan ekstra media sosial, di mana user dapat berbagi link dan lirik dan memberikan komentar atau like mengenai konten yang dibuat oleh pengguna lain. Meskipun begitu, Reso tidak melupakan tugas utamanya sebagai aplikasi streaming musik. Dengan segudang lagu dari berbagai musisi terkenal, Reso memiliki tier gratis yang mencakup iklan dan pembatasan kualitas streaming hingga 128 kbps. Bagi mereka yang ingin pengalaman penuh, Reso menyediakan tier berbayar yang tidak hanya bebas iklan, namun juga meningkatkan kualitas streaming ke 256 kbps. Bisa mengunduh lagu dan dapat melewati track. Kekurangan dari Reso, lirik dengan suara yang tidak selaras, suara terlebih dahulu baru disusul dengan lirik, sehingga pengguna yang ingin bernyanyi pun tidak puas. Karena aplikasi masih baru, jadi bug-nya yang mengganggu dan musik terkadang patah-patah. Terkadang juga freeze sampai HP terbot sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.